رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, di sini Ibu akan menjelaskan tentang keistimewaan bulan Ramadan dengan cara metode ceramah. Sebelumnya ada yang tahu metode ceramah itu apa? Tidak tahu, Bu. Baiklah, metode ceramah adalah penuturan atau penjelasan guru secara lisan, di mana dalam pelaksanaannya guru dapat menggunakan alat bantu mengajar untuk memperjelaskan uraian yang disampaikan kepada anak muridnya. Langsung saja ya. Istimewaan bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengkhususkan bulan Ramadan ini di antara bulan-bulan lainnya dengan keutamaan yang agung dan keistimewaan yang banyak. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu yang hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Nah, di dalam ayat yang mulia ini, Allah Ta'ala juga menyebutkan dua keistimewaannya, yaitu yang pertama keistimewaannya diturunkannya Al-Quran di dalam bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia dari kegelapan menuju cahaya. Dengan ini Allah juga memperlihatkan kepada mereka kebenaran atau al-haq dari kebatilan, dan juga di dalamnya terkandung kemaslahatan atau kebaikan dan kebahagiaan atau kemenangan bagi umat manusia serta keselamatan di dunia maupun di akhirat. Yang keutamaan kedua, diwajibkannya berpuasa di bulan Ramadan tersebut kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan hal tersebut dalam firman-Nya yang artinya, karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Quran Surat Al-Baqarah 185. Puasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam. Di antara kewajiban yang Allah wajibkan dan telah diketahui dengan pasti bahwa puasa Ramadan adalah bagian dari agama, serta berdasarkan kesepakatan atau ijma kaum muslimin. Barang siapa yang mengingkarinya kewajiban puasa Ramadan itu, maka dia telah kafir. Dan barang siapa yang berada di negeri tempat tinggalnya atau mungkin tidak berpergian dan sehat, maka wajib menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan itu. Sebagaimana firman Allah yang artinya, karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan Ramadan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa yang berpergian atau musafir atau sakit, maka wajib baginya mengganti puasa
sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, dan barang siapa atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Dan dari sini jelaslah bahwa tidak ada keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan ini, baik dengan menunaikannya di bulan Ramadan atau di luar bulan tersebut, kecuali bagi orang yang sudah tua, renta, atau orang sakit dan tidak diharapkan kesembuhannya, itu ada hukumnya sendiri, insya Allah. Dan termasuk di antara keutamaan bulan Ramadan adalah apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, yang artinya jika bulan Ramadan tiba, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan sebelenggu. Itu menunjukkan keistimewaan yang agung dari bulan yang penuh berkah ini, yaitu yang pertama, dibukanya pintu-pintu surga di bulan Ramadan. Hal ini karena banyaknya amal soleh yang disyariatkan di bulan tersebut yang menyebabkan masuknya seseorang ke dalam surga Allah. Firman Allah di Quran surat An-Nahl ayat 32 yang artinya, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Dan nomor 2, ditutupnya pintu-pintu neraka ini di bulan Ramadan disebabkan oleh sedikitnya maksiat yang dapat memasukkan ke dalam neraka. Firman Allah yang artinya, adapun orang yang melampaui batasnya dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Quran surat An-Naziat 37-39. Dan di Quran surat Jin juga ayat 23 yang artinya, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginya lah neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selamanya. Yang ketiga, setan-setan dibelenggu di bulan Ramadan. Setan tidak mampu untuk menggoda atau menyesatkan manusia, menjerumuskan manusia dalam kemaksiatan, atau memalingkan manusia dari amal soleh bagaimana yang setan lakukan di selain bulan Ramadan ini. Tercegahnya manusia di bulan yang penuh berkah ini dari melakukan berbagai hal yang keji merupakan rahmat untuk kaum muslimin, sehingga mereka pun memiliki kesempatan untuk mengerjakan berbagai amal kebaikan dan menghapus dosa mereka. Dan termasuk dalam keutamaan bulan yang penuh berkah ini adalah dilipat gandakan amal kebaikan di dalamnya. Diriwayatkan bahwa amalan sunnah di bulan ini memiliki pahala yang sama dengan amal wajib. Satu amal wajib yang dikerjakan di bulan ini setara dengan 70 amal wajib. Barang siapa yang memberi buka puasa untuk seseorang yang berpuasa, maka diampuninya dosa dan dibebaskannya dari api neraka, dan baginya pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Semua kebaikan, berkah, dan anugerah diberikan untuk kaum muslimin dengan datangnya bulan yang penuh berkah ini. Oleh karena itu, hendaklah kaum muslimin menyambut bulan ini dengan kegembiraan dan keceriaannya, memuji Allah yang telah mempertemukannya dengan bulan Ramadan ini, dan meminta pertolongan kepadanya untuk dapat berpuasa dan mengerjakan berbagai amal soleh di bulan Ramadan. Sesungguhnya Ramadan adalah bulan yang agung dan mulia, bulan yang penuh berkah bagi umat Islam. Nah, begitulah metode ceramah yang tentang keistimewaan bulan Ramadan. Sebelum dilanjut ke metode tanya jawab, Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian. Apakah kalian puasa? Puasa, Bu. Ada yang tahu definisi puasa itu apa? Saya, Bu. Ya, itu apa? Puasa adalah menahan haus dan lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari dan segala hal yang berpangannya. Baiklah, bagus, benar ya. Puasa itu adalah menahan diri dari makan minum
bertanya? Saya, Bu. Ya, Jadi Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, Bu. ya baiklah, Ibu akan menjawabnya. Ya, Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Ya, peristiwa turunnya Al-Quran ke bumi yang terjadi secara bertahap diperingati pada malam 17 Ramadan. Disebut Nuzulul Quran. Dan pada tanggal tersebut terjadi peristiwa turunnya wahyu pertama kali kepada Rasulullah yang sedang berkhawat di Gua Hiro, Jabal Nur. Wahyu pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan dan telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah yang mengajar manusia dengan perantara kalam, yang mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Bu. Ya, Bu, apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu sebagai malam yang akan jatuh pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, terutama pada malam hari yang ganjil seperti 21, 23, 25, 27, dan 29. Itu disebut malam Lailatul Qadar. Ada pula riwayat hadis Al-Bukhari yang berkata, carilah oleh kalian keutamaan Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ada lagi? Ibu, Ya, apa itu hikmah puasa di bulan Ramadan? baiklah. Hikmah puasa Ramadan ini banyak anak-anakku. Yang pertama itu meningkatkan ketakwaan pada Allah. Hikmah yang kedua melatih kita untuk mengontrol diri dari hawa nafsu. Hikmah yang ketiga bisa berusaha merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Yang keempat ikut merasakan penderitaan orang yang tidak mampu. Dan yang kelima baik bagi kesehatan jasmani. Sudah ya, sekian dari Ibu. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا نبي الله